Action. Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Kristus. Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo mengucapkan selamat beribadah dan bersuka cita. Bagi saudara sekalian yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Sangkrah Solo, kiranya Tuhan dengan kasih setianya yang besar memberkati ibadah kita pada hari ini. Mazmur pasal 147 ayat 7 dan 11 berkata demikian. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Marilah kita datang beribadah kepada Tuhan, menyambut berkat kasih setianya dengan sebulat hati, bersyukur dan memuliakan nama-Nya. Kita
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dalam kebaktian ini, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan karena bertepatan dengan perayaan HUT 71 Yakum. Yakum yang didirikan oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah dan GKJ serta didukung oleh Sinode Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan atau GKSBS telah memasuki usia 71 tahun. Sejak berdiri sampai dengan sekarang, kasih karunia Tuhanlah yang terus memampukan hadir sebagai rumah sakit, lembaga pendidikan, dan bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Dan kemanusiaan Kristen di tengah tantangan zaman. Kekuatan Tuhanlah yang membuat Yakum bersama gereja dan gereja bersama Yakum menyatakan cinta kasih Allah kepada sesama. Seperti tema ibadah dalam rangka HUT Yakum ke-71 ini. Bersama Yakum, Yakum bersama. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, sekalipun Engkau telah melayakkan kami menjadi mitra kerja-Mu di dunia, sejujurnya kami belum mampu melakukannya dengan baik. Seringkali kami masih mengandalkan kekuatan diri dan untuk kepentingan kami pribadi. Oleh karena itu, sejenak kami ingin memohon ampun. Keterbatasan diri yang membuatnya tidak mampu membuka hati untuk bekerja sama dengan banyak orang. Keangkuhan, keego kami yang menutup ruang berbagi. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami masih mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan Engkau dan sesama kami. Dalam Kristus kami memohon, kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berita anugerah yang disampaikan kepada kita saat ini akan dibacakan dari surat 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Yang berbunyi demikian, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Dia
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon pimpinan-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah Roh Kudus juga bekerja di dalam diri kami, sehingga setiap kami diberikan semangat untuk mewujudkan firman itu di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Kiranya Engkau berkenan mengurapi dan memakainya, supaya apa yang dilayankan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini akan diambilkan dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebaktian pada hari ini, kita juga hendak mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-71 Yakum. Yakum itu singkatan dari Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Dengan demikian, Yakum yang membawai rumah sakit, beberapa rumah sakit, diantaranya yang kita kenal di kota kita adalah Rumah Sakit Panti Waluyo,
dan masih ada beberapa rumah sakit di berbagai kota yang lain. Nah, kita bersyukur karena lembaga ini telah menjalani masa pelayanan nyaris 3/4 abad. Nah, saudara yang saya kasihi, kita juga bersyukur bahwa sampai dengan saat ini kerjasama yang dibangun antara Yakum dalam hal ini adalah Rumah Sakit Panti Waluyo dengan GKI Sangkrah dengan jemaat kita terjalin cukup baik. Itu nyata di dalam kerjasama-kerjasama yang senantiasa kita lakukan bersama. Ketika kita membutuhkan tenaga medis untuk berbagai keperluan pelayanan, Panti Waluyo selalu mendukung, menyediakan tenaga-tenaga medis yang siap untuk melayani masyarakat bersama-sama dengan GKI Sangkrah. Demikian juga kita juga ikut merasakan keprihatinan yang mendalam bila mana rumah sakit ini menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Kita turut mendoakan, kita ikut berbela rasa, ikut merasakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidaklah tepat jikalau Yakum dan rumah sakit yang ada itu hanya dilihat semata sebagai sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Tentu ada benarnya, karena itu bidang pelayanannya. Tetapi tidak boleh hanya semata-mata dilihat, nah itu kan rumah sakit, itu kan lembaga sosial, itu kan lembaga pelayanan kesehatan. Melainkan kita mesti melihat atau memandang bahwa Yakum dan rumah sakit yang ada di dalamnya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gereja. Bukan saja karena Yakum ini didirikan oleh gereja, dalam hal ini oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, pada waktu itu GKI Jateng dan Gereja Kristen Jawa. Tetapi juga karena sifat atau label Kristen yang melekat di dalam namanya. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Yakum itu bukan sekedar lembaga sosial, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari gereja, maka di dalam tubuh atau entitas Yakum harus nyata karakter gerejawi dan nilai-nilai Kristen. Kedua hal ini yang harus menjadi landasan bagi seluruh gerak pelayanan dari Yakum. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu menarik karena dalam rangka HUT yang ke-71 ini dipilihlah bagian Alkitab yaitu dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 tadi. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik jemaat Sangkrah, GKI Sangkrah maupun juga komunitas Yakum dimanapun berada, bukan hanya di Panti Waluyo tentunya, tapi juga di Bethesda, di Parakan dan sebagainya. Ya. Nah, surat Roma ini, ya, Paulus menegaskan bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman adalah orang yang telah mengalami pembaharuan yang dilakukan oleh Kristus. Pembaharuan itu nyata sekali sehingga kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus supaya orang-orang yang diperbarui ini dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Allah, dan mana yang sempurna. Nah, oleh karena itu
kita bisa melihat bahwa pembaharuan spiritual yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pasti dan tidak dapat tidak akan menghasilkan pula pembaharuan moral. Ya, pembaharuan budi, pembaharuan yang menyeluruh yang dilakukan melalui karya pengorbanan Kristus membuat orang dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang seturut dengan kehendak Allah, dan mana yang sempurna. Jemaat Tuhan yang terkasih, di samping itu, Rasul Paulus juga berbicara tentang pelbagai karunia. Ada bermacam-macam karunia di dalam tubuh Kristus. Dan karunia yang berbeda-beda itu tidak boleh dipertentangkan. Janganlah yang satu menganggap lebih tinggi, lebih baik daripada yang lain, lebih penting daripada yang lain. Melainkan melalui surat Roma ini, Rasul Paulus menasihatkan supaya masing-masing belajar menerima kepelbagaian karunia tersebut. Sebab karunia-karunia yang berbeda itu untuk tugas-tugas yang berbeda. Jadi Tuhan menciptakan atau memberikan berbagai karunia yang berbeda itu bukan untuk supaya timbul friksi, bukan supaya timbul berbagai macam persaingan, melainkan bagaimana karunia-karunia yang berbeda itu dapat mengerjakan berbagai macam tugas pelayanan. Keberbedaan akan membuat saling melengkapi satu dengan yang lain. Keberbedaan itu tidak untuk dipertentangkan, tetapi harus dihayati bahwa ini semua harus berada di dalam satu kerangka, yaitu mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa pembaharuan itu bersifat menyeluruh dan itu harus nyata di dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun juga dalam relasi dengan orang lain, relasi dengan saudara seiman, relasi dengan sesamanya. Dalam rangka mengucap syukur atas HUT yang ke-71 dari Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum ini, kita semua diajak untuk merenungkan dua hal penting dari surat Roma tadi, yaitu yang pertama, kita dipanggil untuk terus meningkatkan kerjasama. Memang kerjasama itu sudah baik tetapi belum sempurna dan oleh karena itu harus terus-menerus ditingkatkan. Kerjasama antara Yakum dengan gereja dengan penghayatan yang tentunya harus benar. Bukan penghayatannya simbiose mutualisme. Nah, seringkali orang berpikir bahwa kerjasama itu akan baik jikalau terjadi simbiose mutualisme. Apa itu simbiose mutualisme? Simbiose mutualisme itu berarti saling menguntungkan. Kalau sama-sama saling menguntungkan, ayo kita kerjasama. Tapi kalau saya merasa dirugikan, saya tidak mau kerjasama. Tentu bukan itu semangat kerjasama yang harus dibangun antara Yakum dengan gereja. Melainkan dengan penghayatan yang benar, yaitu bahwa Yakum dan gereja itu tidak terpisahkan. Yakum adalah bagian dari gereja. Gereja yang dipercaya oleh Allah untuk mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan karunia yang ada pada masing-masing pihak. Pelayanan Yakum tentu berbeda dengan pelayanan yang dilakukan oleh gereja dan itu tidak perlu dicari, tidak perlu dipertentangkan mana yang lebih penting, mana yang lebih utama. Melayankan firman atau mengobati orang sakit, bukan itu semangatnya. Seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus tadi, perbedaan karunia itu adalah untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan pelayanan yang berbeda.
Yakum dan gereja memang berbeda di dalam tugas panggilannya atau bidang pelayanannya. Tetapi keduanya tidak terpisah, keduanya adalah misi Allah yang diemban dan diwujudkan di tengah-tengah dunia ini supaya melalui pelayanan baik pelayanan gerejawi maupun pelayanan rumah sakit, pelayanan kesehatan, banyak orang boleh mengalami damai sejahtera, boleh disejahterakan. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi semua pihak. Setiap pihak dipanggil untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Bukan hanya Yakum, bukan hanya rumah sakit, tapi juga gereja. Dipanggil untuk terus meningkatkan pelayanannya. Kedua belah pihak juga dipanggil untuk semakin mengutamakan Allah di dalam pelayanannya. Artinya memandang manusia yang datang kepadanya sebagai utusan-utusan Tuhan yang seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya. Kerjasama juga dalam hal saling mendukung, saling menopang harus semakin nyata. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya kita manusia itu punya kecenderungan, ya. Kalau mendukung, ya pasti saya dukung dalam doa. Jangan khawatir, saya dukung dalam doa. Tapi ketika berbicara soal dukungan dana, nanti dulu rapatnya mesti berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu baru bisa diputuskan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meningkatkan kerjasama juga berarti meningkatkan saling peduli satu dengan yang lain. Dan kerelaan untuk berkorban satu kepada yang lain. Semuanya bukan untuk keuntungan salah satu pihak atau keuntungan kedua belah pihak, tetapi semuanya itu dilakukan untuk kemuliaan Allah dan kebaikan sesama, kebaikan setiap orang yang kita layani. Mari kita terus tingkatkan kerjasama kita tingkatkan pelayanan kita. Hal yang kedua, saudara yang saya kasihi, dari apa yang diuraikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma itu, kita diingatkan bahwa baik kita sebagai lembaga, sebagai gereja maupun sebagai pribadi, dipanggil untuk menjunjung tinggi yang namanya moral Kristen atau moral Kristiani. Nah, seringkali kalau berbicara tentang moral Kristiani, kita itu hanya membatasi yang penting pokoknya saya tidak korup. Yang penting saya bersih, yang penting saya jujur, yang penting saya setia. Oh, tentu itu baik, tentu itu benar. Itu adalah moral Kristiani. Tetapi uraian Rasul Paulus tadi menyadarkan kepada kita bahwa moral Kristiani ternyata jauh lebih luas. Ya, di samping komitmen untuk tidak korup, komitmen untuk jujur, komitmen untuk bersih, moral Kristiani itu juga mencakup bagaimana kita menjaga kesatuan dan keutuhan. Nah, sayang sekali kalau kita masih sering mendengar ada gereja yang mudah pecah. Seringkali itu tidak disadari bahwa itu sebuah dosa. Dosa yang dipandang sangat serius di dalam perjanjian baru, di dalam Alkitab kita. Itu adalah pelanggaran perintah Tuhan. Itu sebabnya mengapa sering sekali Rasul Paulus menyerukan supaya menjaga keutuhan, menjaga kesatuan. Bukan hanya di surat Roma tapi juga di surat Korintus. Ia banyak berbicara tentang keutuhan umat. Kesatuan, keutuhan itu berarti juga kerukunan dan berarti juga hidup dalam cinta kasih. Itu adalah moral Kristiani.
Dan masih ada lagi yang lain yang diuraikan oleh Rasul Paulus, yaitu bagaimana kita bisa membangun kerjasama yang tulus dengan saling menghormati satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak terhindarkan kita pasti akan bertemu dengan banyak macam orang yang berbeda-beda. Nah, kita dipanggil untuk bagaimana kita bisa membangun kerjasama yang tulus, yang sungguh-sungguh. Dan moral Kristiani itu juga berbicara tentang bagaimana kita melakukan tugas, pekerjaan dan panggilan yang dipercayakan kepada kita. Kita dipanggil untuk melakukan semuanya itu dengan penuh kesungguhan dan sukacita. Dengan sepenuh hati, tidak dengan setengah hati. Pekerjaan apapun yang kita tekuni di dalam kehidupan kita, pelayanan apapun yang kita tekuni di dalam kehidupan kita, itu adalah panggilan Tuhan. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan oleh karena itu, kita mesti mengerjakannya dengan penuh kesungguhan dan juga dengan penuh sukacita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini agak berbeda, agak menyimpang dari tema atau pokok pembicaraan, pokok pergumulan kita tentang Hud Yakum. Tetapi toh masih bisa dikaitkan juga. Pada masa pandemi ini, banyak orang yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Nah, bagi orang yang mungkin dulu sebelum pandemi kalau kerja ya asal-asalan, setengah hati, sesuka hati, ala kadarnya. Ketika kita kehilangan pekerjaan, apa yang kita rasakan? Kita merasa menyesal, kita merasa sangat terpukul dan sangat sedih. Sebab mungkin saja saya kena perampingan karena kinerja saya, kualitas pekerjaan saya yang dulu itu jelek sekali. Maka saya kena saringan, terseleksi, tereliminasi. Oh, tentu saja tidak selalu demikian, ya. Tidak berarti bahwa semua yang sekarang ini kehilangan pekerjaan pasti dulu kerjaannya tidak bagus. Tentu tidak demikian. Saya mengatakan kalau saja itu yang dulu menjadi cara kerja kita. Nah, sekarang yang kita rasakan adalah penyesalan. Coba kalau saya dulu mengerjakan semuanya itu dengan penuh kesungguhan, kinerja saya bagus, tentu saya tidak mengalami yang seperti sekarang ini. Nah, ketika kita kehilangan, barulah kita merasakan betapa berharganya pekerjaan yang dulu dipercayakan kepada saya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Kristen, kita tidak hanya dipanggil untuk rajin dan tekun beribadah, tetapi kita juga dipanggil untuk rajin dan tekun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Sebab semuanya itu adalah karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kita harus juga mengerjakannya dengan penuh kesungguhan. Tuhan memberkati Yakum, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita satukan hati kita dan kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Saat ini kami mendoakan untuk program vaksinasi yang sudah dimulai dan akan terus dilakukan sampai beberapa waktu lamanya, sampai seluruh penduduk, seluruh warga bangsa kami boleh mendapatkan vaksin yang dibutuhkannya. Berkatilah ya Tuhan agar supaya program vaksinasi ini dapat berlangsung, dapat berjalan dengan baik dan berhasil dengan baik, sehingga kami semua juga boleh mendapatkan kekebalan yang kami butuhkan, dan kami juga boleh melewati masa-masa pandemi yang sangat berat ini. Kami doakan semua pihak yang terus berjuang mengatasi COVID-19 ini, baik itu pemerintah, Satgas COVID-19, maupun juga dan terutama para tenaga kesehatan yang tidak mengenal lelah terus melayani orang-orang yang datang kepada mereka untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Berikanlah ya Tuhan kesehatan kepada mereka semua. Lindungilah anak-anak-Mu ini supaya mereka dapat terus mengabdi bagi masyarakat, supaya mereka boleh terus melayani masyarakat yang membutuhkannya. Dan melalui pelayanan-pelayanan mereka, para pasien, orang-orang yang terpapar COVID maupun juga orang yang sakit oleh karena berbagai hal, berbagai sebab, boleh mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dan boleh dipulihkan dengan pertolongan Tuhan. Kami doakan ya Tuhan untuk Yakum yang boleh memasuki usia yang ke-71. Sungguh kami merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam mendampingi perjalanan anak-anak-Mu ini. Di tengah-tengah pelayanan yang tidak mudah, di tengah-tengah berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi, Yakum beserta dengan rumah sakit yang ada di dalamnya, boleh senantiasa merasakan pertolongan, tuntunan, dan pimpinan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa dan memohon kiranya Tuhan jugalah yang akan terus memberkati, memakai, dan memimpin Yakum, supaya melalui pelayanannya kasih Tuhan boleh semakin dinyatakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kami doakan ya Tuhan untuk berbagai kegiatan gereja yang diselenggarakan di Jemaat GKI Sangkrah ini. Sekalipun semua kegiatan itu dilakukan secara online atau daring, tetapi ya Tuhan, biarlah itu semua tidak mengurangi makna dari berbagai pelayanan gerejawi tersebut. Biarlah Tuhan memberkatinya, supaya melalui pelayanan-pelayanan itu jemaat-Mu terus dibangun oleh Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami doakan untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami bawa dalam doa kami Bapak Anto Hartono, Bapak Kuncoro Tik Sunardi, Ibu Wini, Ibu Jenny Sendau, Ibu Marta Sendau, Saudara Alvin Muskanan Sendau, Penatuari Lantono Hangladeni, dan Ibu Maharani. Ya Tuhan, berkatilah semua pengobatan dan perawatan yang diberikan kepada anak-anak-Mu ini sehingga mereka boleh kembali sehat, pulih kembali oleh karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan.
Kami doakan juga untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Di masa pandemi yang sangat berat ini ada bermacam-macam pergumulan yang harus dihadapi, harus dipikul oleh anak-anak-Mu. Berikanlah kepada mereka semua ya Tuhan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Berikan kepada mereka senantiasa pengharapan di dalam Tuhan, sehingga mereka dapat melewati masa-masa berat ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami doakan para korban bencana alam di berbagai wilayah, di berbagai daerah di negara kami. Ya Tuhan, berikanlah kepada mereka penghiburan, berikanlah kepada mereka kekuatan, supaya mereka dapat terus berpengharapan untuk melihat hari depannya. Dan ketika bencana alam itu telah lewat, biarlah mereka juga mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan untuk kembali menata dan membangun kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami doakan untuk Panitia Paskah dan Pentakosta di dalam tugas pelayanannya mempersiapkan berbagai ibadah, mulai dari Rabu Abu sampai dengan Pentakosta nanti. Berikanlah kepada anak-anak-Mu ini kesehatan, kekuatan, kegembiraan, dan kesungguhan hati di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Dan berkatilah ya Tuhan apa yang telah mereka persiapkan, supaya ibadah-ibadah yang dilangsungkan itu sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dengarkanlah ya Tuhan dan kabulkanlah, karena semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya yang telah diberikan kepada kita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari Roma, pasal 12 ayat 1 dan 2 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkrah Solo, juga melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Jemaat juga dapat mengumpulkan di sebuah amplop
atau wadah persembahan yang diberi tanggal sesuai ibadah hari ini, sehingga dapat dibawa dan dikumpulkan saat ibadah sudah kembali dilakukan di gedung gereja. Mari kita berdoa sebelum membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah mengasihi dan memberkati kami. Kami bersyukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam kesempatan ibadah pada hari ini, kami akan mempersembahkan syukur kepadamu, kiranya Engkau layakkan dan sucikan persembahan kami, agar dapat menjadi berkat bagi pengembangan pelayanan dan sesama yang membutuhkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yakum bersama Yakum. Kita lanjutkan karya penyelamatan Allah kepada sesama dalam kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Setiap kita mempunyai tugas yang sama, mewujudkan karunia yang dianugerahkan dan memakai karunia-karunia itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Yang terbaik, yang berikanlah
walaupun tak besar talentamu, yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkan hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menerangi dan menggarami dunia ini. Jadilah saksi Kristus yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami menjadi sahabat Kristus bagi sesama, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Dan sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada, ibadah minggu telah usai dan kita akan kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Mari kita terus menjaga kesehatan kita, jangan jemu-jemu, jangan pernah lalai untuk mempraktikkan atau mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan kita semua. Demi kebaikan diri kita maupun juga demi kebaikan orang-orang yang kita sayangi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.